Bang Nuim, kita akan lanjut nih terkait dengan topik bahasan kita yang kedua. Tadi kita ngomongin soal pemilu sela di Australia. Ini yang kemudian menjadi top of mind masyarakat dunia, terutama terkait dengan isu Donald Trump, bukan isu lagi sih, Donald Trump akan menghadapi persidangan pada Selasa 4 April 2023. Dan Presiden ke-45 ini menghadapi lebih dari 30 dakwaan terkait penipuan bisnis dalam dakwaan dari Dewan di Manhattan, Amerika Serikat. Dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat bahwa kandidat presiden sekaligus mantan presiden atau presiden ke-45 ini menghadapi tuntutan pidana, dan akan ada 6 tokoh utama yang akan muncul di sidang kasus kejahatan Donald Trump. Dan masih terhubung bersama dengan jurnalis senior di Melbourne, MG Listener, Bang Nuim Hayat. Bang Nuim, ini sesuatu yang mengagetkan atau memang ini sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah diprediksi, sudah terakumulasi sejak pada masa pemerintahan Donald Trump, baru kemudian ini dikuak kembali kah? Dia sudah mancing-mancing kan. Beberapa minggu yang lalu dia mengatakan, oh Selasa ini saya mau ditangkap, Selasa ini saya mau ditangkap. Ditantang, dia ya? Sengaja, itu ditafsirkan oleh orang. Dia ingin untuk mengingatkan para pendukungnya yang begitu fanatik, sehingga tidak bisa melihat kekurangan Donald Trump, untuk mulai bergerak, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka kalau sampai dia ditangkap. Supaya nanti, ini kan persoalan negara bagian, ini bukan federal, ini negara bagian New York kan. Ini supaya barangkali mereka pikir-pikir, wah ini bahaya nih kalau berhenti betul belum dia ditangkap aja orang udah mulai marah. Bagaimana kalau itu taktik yang dia lakukan. Tapi begini, baik kita ke belakang sedikit Adi. Saya ingat dulu waktu masih muda nonton film Hollywood namanya 12 Angry Men. 12 orang yang dalam keadaan angkara murka marah. Ini cerita mengenai dewan juri. Dalam suatu kasus di pengadilan itu dewan juri. Dan saya berpikir pada diri, masa kepada orang-orang yang awam ini diserahkan hak untuk menentukan apakah sesuatu atau perkara atau seseorang yang dituduh, apakah dia memang benar bersalah atau tidak bersalah. Kenapa diserahkan kepada masyarakat awam? Itu rupanya pada akhirnya saya pelajari, saya ketahui untuk mendapatkan betul-betul rasa keadilan dari rakyat. Jadi boleh saja kuasa hukum berantem di sana-sana. Tapi akhirnya yang menentukan apakah bersalah atau tidak bersalah itu adalah dewan juri. Nah, dalam hal Donald Trump ini, 23 orang awam penduduk New York diminta untuk menjadi anggota yang disebutkan sebagai the grand jury, dewan juri agung. Jadi ada 2 juri. Juri pertama adalah yang disebutkan grand jury, terdiri dari 23 orang. Orang awam. Dia dicobot dari sana sini dan sebagainya. Mereka ini mendengarkan nanti masukan-masukan yang diberikan oleh pihak kejaksaan atau pihak penuntut umum, dan mereka memutuskan apakah memang ada kasus untuk bisa dibawa ke pengadilan. Jadi tidak langsung saja, misalnya polisi tidak, tapi grand jury ini, orang awam ini yang menentukan. Nah, ke-23 orang awam yang dibentuk oleh penuntut umum bernama Alvin Bragg, kebetulan dari Partai Demokrat di kota New York, mengatakan ada dasar untuk memperkarakan. Jadi kalau istilahnya KPK itu ada 2 bukti awal, ada dasar untuk memperkarakan Donald Trump. Mereka yang memutuskan. Jadi kalau dikatakan bahwa ini merupakan permainan politik dan lain sebagainya, ini sebenarnya orang awam yang 23 ini. Mereka mendengar lalu, oh iya bisa. Nah, nanti kalau sekiranya dia diadili, baru dibentuk lagi satu dewan juri yang terdiri dari 12 orang. Yang setelah mendengarkan keterangan dari jaksa penuntut umum dan dari kuasa hukum pembela, harus memutuskan siapa sebenarnya yang benar. Penuntut umumkah atau pembela yang benar? Kalau pembela yang kuasa hukum yang benar, ya maka dia dibebaskan. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Bukan permainan politik, tetapi murni keputusan 23 orang awam yang mengatakan atau menyimpulkan ada dasar untuk memperkarakan Donald Trump. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Donald Trump pinter, dia mengatakan, oh ini tidak, ini adalah permainan politik, saya ingin dijadikan semacam dikorbankan dan lain sebagainya, padahal saya ingin menyelamatkan Amerika, mereka ingin menghalangi. Bukan itu saja, Donald Trump mengatakan, mereka ini sebenarnya ingin menghajar orang-orang awam yang
pro pada Partai Republik di Amerika. Saya berdiri di hadapan, katanya, paling depan, supaya bisa menjadi semacam baluarti, atau menjadi benteng terhadap mereka ini. Wah, Donald Trump ini luar biasa. Saya ketawa ya kalau baca keterangan-keterangan dia, ucapan-ucapan dia. Tapi di Amerika banyak yang mengatakan Donald Trump ini, pertama, dia sangat pro kepada Tuhan. Kedua, dia pro kepada rakyat. Ketiga, dia pro Amerika. Mereka itu tidak bisa diajak untuk berunding, untuk berbincang, untuk berbantah dengan rasional. Karena mereka sudah begitu yakin, akal yakin, bahwa Trump ini memang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Amerika. Bang Noim, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini ada informasi terkait dengan Presiden Amerika ke-45 ini yang siap menghadapi pertarungan hukum ya dalam kasus uang tutup mulut. Dan kesiapan Donald Trump sendiri ini diungkapkan oleh pengacara Trump, Joy Tacopina, ketika Trump bersiap-siap datang ke pengadilan pada hari Selasa untuk mendengar pembacaan tuduhan-tuduhan terhadapnya. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menghadapi pertarungan hukumnya dalam kasus uang tutup mulut, kata pengacaranya ketika Trump bersiap-siap ke pengadilan pada hari Selasa untuk mendengar pembacaan dakwaan terhadapnya. What I hope is that we get in and out of there as quickly as possible, that it's at the end of the day a typical arraignment where we stand before the judge, we say not guilty, we set schedules to file motions and whatnot or discovery, and we move forward. Demikian pernyataan pengacara Trump, Joe Tacopina, yang menyatakan bahwa ia berharap proses sidang dakwaan berjalan singkat, di mana Trump akan menyatakan tidak bersalah dan dilanjutkan dengan penetapan jadwal untuk mengajukan mosi maupun keberatan, serta menyampaikan temuan-temuan. Pendakwaan ini akan menjadi peristiwa bersejarah, mengingat Trump adalah mantan Presiden Amerika Serikat pertama yang didakwa secara hukum. Nah, Bang Noim, ini sebagai Presiden ke-45 Donald Trump ini menghadapi lebih dari 30 dakwaan, kalau nggak salah ini terkait dengan penipuan bisnis dalam dakwaan dari Dewan di Manhattan, Amerika Serikat. Apakah dari 30 dakwaan ini akan membawa Donald Trump bisa dikenakan tuntutan pidana atau bahkan hanya jaminan aja? Paling tidak ada 3 yang berat, yang akan memberatkan dia. Ada 3 kasus. Pertama, ini perkara dari yang disebut Stormy Daniels. Ini aktris film-film orang dewasa istilahnya. Artinya film porno lah. Blue film nih. Namanya Stormy Daniels. Dan dia mengatakan, wah saya dikasih 130.000 untuk tutup mulut ya, nggak apa-apa. Lalu rupanya memang terjadi sesuatu antara dirinya dengan Trump. Pada waktu itu, istri Trump, Melania, baru melahirkan. Jadi Trump entah bagaimana ya berselingkuh lah dengan perempuan ini. Dan Trump ketika dia akan maju sebagai presiden dan jadi calon presiden di Amerika, dia rupanya kabarnya menyuruh kuasa hukumnya yang bernama Cohen waktu itu yang sekarang dalam penjara, Cohen, untuk menguruslah persoalan ini. Nah, Cohen ini katanya memberikan uang 130.000 kepada, itu melanggar hukum. Pertama, karena itu uang tutup mulut untuk menutupi ya sebenarnya perbuatan amoral yang dia lakukan, tetapi karena ada sangkut pautnya dengan kampanye, maka itu dianggap sebagai semacam memberikan uang untuk berkampanye dalam bentuk kampanye, macam kasih nasi bungkus, nasi kotak dan lain sebagainya, begitulah kira-kira. Nah, itu satu, itu dianggap melanggar ketentuan, melanggar hukum, itu pidana. Kedua, apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2021? Dia dengan terang-terangan, ini ada jejak digitalnya, ketika dia ditafsirkan telah menghasut pendukung-pendukungnya untuk melakukan serangan terhadap gedung Capitol yang akan meresmikan Joe Biden sebagai presiden. Waktu itu wakil presiden dia, Mike Pence sendiri, terpaksa lari terbirit-birit karena ini apa yang disebutkan sebagai massa ini sudah mulai melakukan pengerudakan di sana kemari. Ketiga adalah dokumen-dokumen rahasia yang seharusnya tidak boleh dibawanya ke rumahnya, ditemukan di rumahnya di Florida. Dokumen-dokumen rahasia ini adalah dokumen-dokumen negara. Memang Joe Biden juga kedapatan, tapi ada di situ pertimbangan bahwa yang kedapatan di tempat Joe Biden itu hanya terbatas jumlahnya dan itu karena akibat ketidaksengajaan. Sedangkan yang dilakukan
dilakukan oleh Donald Trump ini adalah dengan sengaja membawa berpeti-peti, berkotak-kotak dokumen rahasia. Itu tidak boleh. Itu harus diserahkan kepada semacam museum dokumentasi negara. Ya. Jadi ada paling tidak tiga hal. Dan sebelumnya kita mengetahui dia juga pernah, bukan dia ya, tapi anak buah dia didenda karena persoalan pajak. Dia tidak pernah mau mengumumkan berapa pajaknya. Tidak mau dia mengumumkan kepada rakyat berapa pajaknya karena dia menganggap bahwa itu adalah urusan pribadi dia. Tetapi sebagai seorang yang bergerak di bidang publik begitu di dalam politik dan lain sebagainya, dia kan harusnya terus terang. Nah ini sekarang orang menanti-nanti nih, besok dia datang ke kantor kejaksaan, apakah dia akan diborgol? Katanya enggak, karena dia mantan presiden, jadi enggak. Biasanya itu mesti diborgol. Kemudian diambil sidik jarinya, kemudian itu istilahnya itu dalam bahasa Inggris itu kejam sekali, mug shot, padahal difoto. Tapi itu tidak boleh, mulutnya nggak boleh terbuka, katanya bibirnya mesti tertutup waktu dia difoto. Itu makanya foto-foto penjahat-penjahat di Amerika itu kelihatan serem-serem. Adi bayangkan, nah, dia juga nanti akan difoto sedemikian rupa. Jadi orang mengatakan, wah harusnya dia diborgol. Mereka yang tidak suka pada dia, harusnya dia diborgol. Karena itu merupakan salah satu ketentuan. Tapi karena dia adalah mantan presiden dan mantan presiden yang pertama di dalam sejarah Amerika, yang harus berurusan dengan hukum, mungkin tidak akan diborgol. Tapi siapa tahu. Oke, Bang Noem tadi juga Bang Noem menyebut ada paling tidak ada 3 dakwaan yang paling berat ya. Ini ada kasus uang tutup mulut, kemudian juga hasutan bagi para pendukungnya menyerang Gedung Putih di bulan Januari 2021 dan juga dokumen rahasia negara yang dibawa pulang. Tapi juga tadi di awal-awal kita sempat ngobrol bahwa ini mungkin ketika Trump mengetahui bahwa Selasa ini dia akan diadili, justru dia berkoar-koar. Ini juga akan menjadi taktik atau juga akan menjadi siasat atau juga jembatan buat Donald Trump untuk wake up call bagi para pengikut atau pengikut pendukung pendukung fanatiknya untuk bisa kemudian Trump sendiri kan akan coba untuk running di pemilihan berikutnya. Ini kontraproduktif atau memang ini juga sebagai marketingnya Donald Trump untuk bisa kembali meng-wake up call para pengikutnya, Bang Noem? Ada dua pandangan. Yang satu mengatakan bahwa ini bisa sangat membantu agar dia menjadi lebih populer, agar mereka yang selama ini begitu membabi buta berpihak kepada dia, mengagungkan dia, mendewakan dia, menganggap dia yang paling hebat dan sebagainya akan lebih sayang lagi kepada dia, atau bisa juga ini menjatuhkan dia. Dan ini menariknya adalah bahwa Kongres yang sekarang ini dikuasai oleh Partai Republik juga berusaha untuk mencoba untuk mempengaruhi, terpaksa oleh Alvin Bragg dikatakan ini bukan persoalan politik, ini persoalan hukum, dan di Amerika itu tidak ada orang yang di atas hukum. Siapapun orangnya tidak bisa di atas hukum. Jadi sekali ini nampaknya Trump bisa kena batunya. Tapi seperti dikatakan tadi ada dua gendangnya. Bisa ini memberikan kesan kepada orang yang naif, orang-orang awam yang tidak begitu mengerti, oh dia ini sedang dipersekusi, sedang dizalimi dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan, ya udahlah, memang begitulah orangnya. Karena coba barangkali Adi ingat ya, menjelang pemilihan presiden tahun 2016, itu ada rekaman dia, suara dia, rekam ketika dia mengatakan, alah perempuan, nggak ada. Perempuan mana sih yang nggak mau kalau ada uang, semua perempuan bisa, saya bisa pegang. Dia mengatakan seperti itu, tapi perempuan-perempuan di Amerika itu ya biasalah, laki-laki memang ngomongnya seperti itu. Jadi banyak juga yang menganggap bahwa itu sesuatu yang hebat lah dia sebagai seorang laki-laki, dia berani melakukan hal-hal tersebut kepada perempuan-perempuan lain dan sebagainya. Jadi ini ada dua gendangnya. Dia ini bisa tambah mempopulerkan dirinya, tapi bisa juga menganjlokkannya. Karena begini, saya baca buku yang ditulis oleh keponakannya. Keponakan darah daging dia lah. Keponakannya ini sekolah di jurusan psikologi dan punya S3 di psikologi. Dia menulis sebuah buku dan dia menceritakan bahwa orang tua Trump itu yang berasal dari Jerman dan seorang kalau sekarang ini pengembang lah istilahnya, itu tidak pernah mau mengatakan bahwa ini yang si Trump ini salah. Semua kesalahan Trump ini ditimpakan kepada anak yang lain. Jadi ada abangnya, kalau tidak salah namanya Fred ya. Fred ini
tidak mau mengikuti jejak orang tuanya berkembang di pihak dia karena dia melihat orang tuanya ini melakukan sogok sini sogok sana untuk melakukan pengembangan bangun gedung ini gedung dia tidak mau. Akhirnya dia belajar untuk menjadi penerbang, menjadi pilot, dan dia sempat menjadi pilot perusahaan penerbangan Transworld Airlines. Sekarang sudah tidak ada. TWA dulu terkenal sekali itu, Pan Am dan TWA. Apa dikatakan oleh orang tuanya terhadap anaknya yang menambah? Kau ini sebenarnya nggak lebih dari supir truk, cuman kau bawa pesawat terbang. Begitu. Tapi Trump ini dipuji-puji setengah mati. Dan tidak boleh ada yang mengatakan Trump ini salah. Dan Trump ini susah untuk menyatakan yang sebenarnya. Lebih suka dia dusta sini, dusta sana, dan sebagainya. Jadi dari kecil teranja-anja sampai besar ini terbawa-bawa. Sampai sekarang memang dia agak susah untuk berterus terang, untuk menyatakan yang sebenarnya dan lain sebagainya. Jadi ini dikatakan oleh keponakannya sendiri. Ini dikatakan oleh keponakannya sendiri. Sampai akhirnya abangnya itu meninggal dunia karena dia rupanya sangat terpukul oleh perlakuan orang tuanya. Dia jadi minum, berokok, dan lain sebagainya. Jadi Trump ini dari sejak semula sudah dididik oleh orang tuanya sedemikian rupa sehingga tidak bisa melihat kenyataan. Kenyataan itu adalah kenyataan dia, bukan kenyataan yang sebenarnya. Bang Nuim, skenario-nya gini, kalau misalkan 3 tuntutan utama yang tadi kita sebutkan dan kita jabarkan tadi itu adalah pada akhirnya tidak membuat Donald Trump menjadi seorang narapidana dan kemudian dia lolos untuk pemilihan presiden selanjutnya. Tapi apakah itu akan menjadi batu ganjalan ketika kemudian Trump memimpin Amerika Serikat sebagai presiden ke-47 seperti itu? Jika memang lawan politiknya akan mengungkit-ungkit kisah lama Trump yang sebelumnya terjadi. Iya, tapi dia kan dengan mudah bisa menepiskan. Dan di situ ingat nggak? Adi ingat itu ada Fox TV yang kepunyaan Murdoch, orang Australia. Itu televisi itu tidak bisa melihat kekurangan Trump. Tidak bisa. Mereka sadar, mereka tahu bahwa Trump itu bohong, dia dusta, tapi tidak. Coba bayangkan, ada jejak digital ketika dia menghubungi gubernur negara bagian Georgia. Itu gubernurnya Partai Republik. Dia menelpon. Dia mengatakan, tambahin sedikit dong suaraku, 11.000 aja. Kalau bisa itu aku menang. Si gubernur tidak mau, karena dia jujur. Dan Trump itu berulang kali membujuk. Jadi seseorang yang melakukan pembujukan seperti itu, apalagi orang yang punya kedudukan, itu kan bisa diancam dengan hukuman. Karena mendorong, membujuk, menyuruh orang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Dia tidak segan-segan melakukan hal itu, dan ketika diingatkan, dia ketawa saja. Gampang saja. Jadi di sini saya jumpa seorang anak Indonesia, pintar sekali. Itu ada itu baru waktu itu umur 7-8 tahun. Saya katakan, dia datang ke saya, dia bilang, saya nggak suka sama Donald Trump. Saya pikirnya orang Indonesia, nggak suka, kenapa? Nggak tahu, dia itu suka bohong. Gini. Anak kecil di sini, saya sumpah dia mengatakan hal itu. Hal seperti itu mengenai Donald Trump. Jadi seperti yang dikatakan oleh keponakannya sendiri. Anak dari abangnya, anak dari kakaknya. Itu mengatakan ini Donald Trump ini berbahaya. Karena dia itu bukanlah seorang businessman yang piawai, yang punya kemampuan, enggak. Dia punya banyak hutang kepada bank. Tapi bank tidak berani untuk memperkarakan dia. Kenapa? Karena bank akan dituduh, oh kamu bodoh kasih uang, kasih pinjaman kepada orang seperti itu. Mereka tidak berani. Bahkan bank kabarnya pernah menawarkan kepada Trump, jangan pinjam uang tapi jangan bilang apa-apa. Kami bisa menyantuni saudara $500,000 setiap tahun. Tapi jangan bicara apa-apa. Supaya jangan terbongkar bahwa kami ini begitu bodoh, sehingga kami terpengaruh oleh kamu untuk meminjamkan uang kepada kamu yang sekarang susah kamu bayar kembali. Bicara soal Donald Trump nggak akan habis-habisnya Bang, karena kalau saya ingat ini mungkin sudah beberapa kali kita bahas soal Donald Trump dalam Morning Session with Nuim Hayat, dan yang sekarang ini adalah yang mungkin bukan pamungkas, tapi kita justru akan menunggu apa nih hasil dari kedatangan Trump untuk di tanggal ini di hari Selasa tanggal 4 April 2023 di Amerika Serikat. Kita pasti akan nunggu hasilnya seperti apa. Apakah ini akan menjadi akhir dari karirnya Donald Trump atau mungkin justru Donald Trump akan lolos lagi selicin-licinnya Donald Trump dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Bang Nuim, terima kasih sekali lagi Bang. Untuk hari ini kita bahas 2 topik sekaligus di hari ini Selasa tanggal 4 April. Pertama kita ngomongin soal politik Australia yang di pemilih
pemilihan selar yang dimenangkan oleh Partai Buruh dan kemudian juga soal Donald Trump. Sehat-sehat selalu Bang Nuim, dan semoga kita juga bisa akan membahas Selasa depan apa hasil dari kedatangan Donald Trump di Manhattan kali ini. Sehat-sehat selalu Bang Nuim, dan sekali lagi terima kasih untuk bisa berbagi point of view dan berbagi pandangan terkait dengan isu-isu yang kita bicarakan hari ini.